Lulusan S2 UGM ekspektasi bakal kerja di kantor, ternyata gue kerja di tempat sampah. Gak ada ngira samsek bakal kerja di sini. Jujur ada. Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan seorang wanita lulusan S2 kampus ternama di Indonesia yang akhirnya memilih bekerja di tempat sampah. Pengguna TikTok Virginia Silvak membagikan kisahnya. Awalnya ia mengaku berekspektasi untuk bekerja kantoran, tak terpikirkan sama sekali ia akan bekerja di tempat pengelolaan sampah. Tak menampik, dirinya sempat merasa jijik sewaktu awal bekerja di tempat sampah. Walau sulit beradaptasi, pada akhirnya ia merasa bekerja di tempat pengelolaan sampah sangatlah asyik. Dirinya belajar banyak hal seperti memahami bagaimana cara mengolah sampah agar tidak mencemari lingkungan. Walau pekerjaannya kini tak sesuai ekspektasi, dirinya tetap bersyukur akan apa yang ia jalani. Lulusan S2 UGM ekspektasi bakal kerja di kantor, ternyata gue kerja di tempat sampah. Gak ada ngira samsek bakal kerja di sini. Jujur adaptasinya lumayan susah. Dari yang awalnya orang jijian banget, terus harus kerja di tempat kayak gini. Kalau bisa ngirimin bau, bakal gue kirimin lewat video kayak apa baunya di sini. Cuma ternyata pas udah dijalanin asik juga sih. Dari yang awalnya have no clue pengolahan sampah kayak gimana, sekarang jadi tahu gimana caranya ngolah sampah biar gak mencemar lingkungan. Kaget banget sih, ternyata banyak yang ngapresiasi. Bahkan banyak juga yang pengen belajar tentang pengolahan sampah. Sebelum kita belajar bareng-bareng, alangkah baiknya gue kasih tahu dulu awal mula kok bisa sih sampai ada pengolahan sampah kayak gini. Jadi lokasi kita itu di Banyumas ya teman-teman. Dan 2018 lalu Banyumas sempat mengalami darurat sampah yang benar-benar parah. TPA udah benar-benar penuh, longsor sampah, dan hal itu bikin warga protes karena adanya pencemaran lingkungan. Nah, berangkat dari masalah itu, akhirnya kami Waste to Well bikin strategi nih gimana ya caranya biar 100% sampah itu bisa keolah mulai dari yang high value sampai low value tanpa menggunakan TPA. Nah, untuk step-stepnya gimana? Kita lanjut ke video selanjutnya ya. Sebenarnya sampah bisa diolah jadi apa aja. Makanya ketika kita ngolah sampah penting banget buat bikin objektif nantinya si sampah itu bakal diubah jadi apa. Cuma kita emang benar-benar harus mempertimbangkan nilai guna dan juga biaya buat bikin si barang itu. Nah, kebetulan menurut perusahaan kita, yaitu Waste to Well, paving itu adalah salah satu output yang paling efektif. Cuma after pengolahan sampah jadi paving, itu emang bikin rambut agak lepek dan bau. Makanya setelah dari TPST wajib banget kita buat mandi dan keramas biar kita tetap menjaga kebersihan. Pertanyaan bagus. Sebelum kita bahas sampah yang bisa didaur ulang dan yang nggak bisa didaur ulang, kenalin nih kebanggaannya Waste to Wealth. Namanya mesin Gibrik. Dan Gibrik itu adalah mesin pemilah sampah otomatis. Nah, kalau kalian perhatiin, sebelah kiri ngeluarin plastik dan sebelah kanannya kayak ngeluarin tanah gitu. Tapi itu sebenarnya bukan tanah. Sebenarnya itu adalah sampah organik. Oke, kita bahas yang anorganik dulu ya. Jadi ada dua pemrosesan buat sampah anorganik. Either dibakar pakai mesin pirolysis supaya jadi debu, hancur lebur nggak bersisa, atau diolah dengan mesin hot extruder dan bakal berubah jadi paving, genteng, atau biji plastik yang bisa digunakan untuk campuran aspal pengganti batu bara. Berarti itu pavingnya dibuat dari plastik, emang kuat ya? Berikut adalah contoh pengaplikasian paving yang terbuat dari sampah tadi. Oke, next video kita bakal bahas sampah organik ya. Terima kasih. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website Bangka Pos di bangkapos.com dan posbelitung.co.